selamat datang di channel Katolik Seru. Di video kali ini, kita bakal bahas 10 paus terakhir, masa jabatan mereka, dan kenapa mereka dipilih. Penasaran? Yuk langsung aja kita mulai. Sebelum kita masuk ke daftar 10 paus terakhir, mari kita pahami dulu siapa itu paus. Paus atau Pop dalam bahasa Inggris adalah pemimpin tertinggi Gereja Katolik dan Uskup Roma. Paus dianggap sebagai penerus Santo Petrus, salah satu dari 12 Rasul Yesus, yang menurut tradisi Katolik adalah uskup pertama Roma yang ditunjuk oleh Yesus sendiri sebagai pemimpin spiritual bagi lebih dari 1 miliar umat Katolik di seluruh dunia. Paus memiliki otoritas tertinggi dalam hal ajaran, moral, dan administrasi Gereja Katolik. Selain peran spiritualnya, Paus juga merupakan kepala negara kota Vatikan, negara terkecil di dunia yang terletak di dalam kota Roma, Italia. Paus dipilih oleh Dewan Kardinal melalui proses yang disebut konklav, yang diadakan setiap kali seorang paus meninggal atau mengundurkan diri. Yang pertama, ada Paus Fransiskus, yang masa jabatannya dari tahun 2013 sampai sekarang. Nama aslinya Paus Fransiskus itu Jorge Mario Bergoglio. Alasan kenapa Paus Fransiskus dipilih menjadi paus, karena Paus Fransiskus dikenal karena kesederhanaan hidupnya dan fokusnya pada isu-isu sosial dan kemanusiaan. Sebagai paus pertama dari Amerika Latin, ia membawa perspektif baru dalam kepemimpinan Gereja Katolik. Yang kedua, ada Paus Benediktus XVI, yang masa jabatannya dari tahun 2005 sampai 2013. Nama asli Paus Benediktus XVI adalah Joseph Ratzinger. Alasan dipilih menjadi paus karena sebagai teolog terkemuka, Paus Benediktus XVI memiliki penguasaan dalam doktrin Gereja Katolik dan pengalamannya sebagai prefek kongregasi untuk doktrin iman. Ia dikenal atas upayanya menjaga kemurnian ajaran Katolik. Yang ketiga, ada Paus Yohanes Paulus II, yang masa jabatannya dari tahun 1978 sampai tahun 2005. Nama asli Paus Yohanes Paulus II adalah Karol Joseph Wojtyla. Alasan dipilih menjadi paus karena Paus Yohanes Paulus II adalah paus pertama dari Polandia. Ia dikenal karena peran pentingnya dalam jatuhnya komunisme di Eropa Timur dan kontribusinya dalam mempromosikan perdamaian dunia. Yang keempat, ada Paus Yohanes Paulus I, tahun 1978. Nama aslinya Albino Luciani. Alasan dipilih menjadi paus karena dikenal karena kerendahan hatinya dan pendekatannya pada pastoral. Sayangnya, masa jabatannya sangat singkat, hanya 33 hari, karena meninggal dunia secara tiba-tiba. Yang kelima, ada Paus Paulus VI, yang masa jabatannya tahun 1963 sampai 1978. Nama aslinya Giovanni Battista Montini. Alasan dipilihnya karena Paus Paulus VI dikenal karena melanjutkan Konsili Vatikan II yang dimulai oleh pendahulunya dan upayanya untuk memperbarui Gereja Katolik agar lebih relevan dengan dunia modern. Yang keenam, ada Paus Yohanes 23, yang masa jabatannya dari tahun 1958 sampai 1963. Nama aslinya Angelo Giuseppe Ronsali. Alasan dipilihnya karena Yohanes 23 terkenal karena memulai Konsili Vatikan II yang bertujuan memperbarui Gereja Katolik dan menjawab tantangan zaman modern. Ia sering disebut sebagai paus yang baik karena kepribadiannya yang hangat dan ramah. Yang ketujuh, ada Paus Pius ke-12, yang masa jabatannya dari tahun 1939 sampai 1958. Nama aslinya Eugenio Pacelli. Alasan dipilihnya karena pengalamannya dalam diplomasi Vatikan dan pandangannya yang tegas terhadap ajaran gereja. Masa jabatannya banyak dipengaruhi oleh Perang Dunia Kedua. Yang kedelapan, ada Paus Pius ke-11,
yang masa jabatannya dari 1922 sampai 1939. Nama aslinya Achille Ratti. Alasan dipilihnya karena upayanya memperkuat hubungan antar gereja dan negara, serta kontribusinya dalam memperjuangkan hak-hak sosial. Yang kesembilan, ada Paus Benedictus XV yang masa jabatannya dari tahun 1914 sampai 1922. Nama aslinya Giacomo della Chiesa. Alasan dipilihnya karena usahanya untuk menengahi perdamaian selama Perang Dunia Pertama dan membantu korban perang. Ia juga berusaha memperbaiki hubungan dengan negara-negara yang terlibat dalam perang. Yang ke-10 ada Paus Pius X yang masa jabatannya dari 1903 sampai 1914. Nama aslinya Giuseppe Melchiorre Sarto. Alasan dipilihnya karena Paus Pius X dikenal karena reformasinya dalam liturgi dan pendidikan Katolik, serta upayanya melawan modernisme dalam gereja. Nah, itulah 10 paus terakhir, masa jabatan mereka, dan alasan kenapa mereka dipilih. Setiap paus membawa kontribusi yang unik untuk membentuk gereja seperti yang kita kenal sekarang. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk konten seru lainnya di Katolik Seru. Sampai jumpa di video berikutnya. Peace out!